Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Notisa Safirna dari kelas 12 IPA 1 akan membagikan materi mengenai transformasi geometri. Dan di sini ada pengertian transformasi geometri. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Lalu di sini ada jenis-jenis transformasi geometri. Transformasi geometri itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada translasi, kedua refleksi, ketiga rotasi, dan terakhir dilatasi. Yang pertama kita akan membahas tentang translasi. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Di sini ada persamaan umum translasi. Dan ini apa adalah rumusnya? Keterangannya yaitu Px, Y adalah koordinat titik awalnya, dan A adalah pergeseran pada sumbu X, B adalah pergeseran pada sumbu Y. P buka kurung X ditambah A, buka kurung koma, buka kurung Y ditambah B, buka kurung adalah koordinat akhir setelah pergeseran. Lalu di sini ada contoh soal, berapakah pergeseran atau perpindahan bangun persegi ini? Dan mari kita jawab, yaitu dari koordinat awal yang ini, koordinat A itu berada di min 3,4, koordinat B berada di min 1,4, koordinat C berada di min 3,2, koordinat D berada di min 1,2. Lalu kita akan masukkan rumus yang ini. Jadi koordinat titik A min 3,4, di min 3 itu ditambah dengan 5 menjadi 2, dan 4 ditambah dengan min 5 jadi min 1. Jadi perpindahan titik A itu jadi 2, min 1. Lalu itu juga dengan koordinat titik B. Awal dari koordinat titik B itu min 1,4. Lalu ditranslasikan jadi min 1 ditambah dengan 5 adalah 4. 4 ditambah dengan min 5 adalah min 1. Jadi perpindahan koordinat B adalah 4, min 1. Dan begitu juga dengan C dan D. Kenapa translasinya 5 dan min 5? Karena sumbu X positif, A sama dengan 5, dan 5 satuan ke arah sumbu Y negatif, adalah B sama dengan min 5. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada prinsipnya, refleksi hampir sama dengan translasi, yaitu pergeseran. Hanya saja, pada refleksi memiliki sifat-sifat tertentu sedemikian sehingga posisi akhir objeknya merupakan hasil pencerminan objek awalnya. Dan ini adalah persamaan umum refleksi. Ini adalah rumus refleksi terhadap sumbu X, dan ini adalah refleksi terhadap sumbu Y. Lalu ada juga refleksi terhadap sumbu min X, refleksi terhadap sumbu min Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan terakhir refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukanlah koordinat bayangan dari titik A jika titik A itu 4, min 2 dicerminkan terhadap sumbu X. Lalu kita jawab menggunakan rumus yang jadi Px min Y menjadi Px, min Y. Lalu kan awalnya A adalah 4, min 2, maka bayangan A menjadi min 4, min 2. Lalu yang ketiga itu adalah rotasi. Rotasi atau juga dikenal dengan perputaran dalam transformasi geometri sesuai dengan namanya, berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Di sini ada beberapa rumus dari rotasi. Ada rotasi 90 derajat dengan pusat A, B, dan X, Y. Ada juga rotasi 180 derajat dengan pusat A, B, sama dengan X, Y. Dan rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat A, B, X, Y. Dan seterusnya. Kemudian sini ada contoh soalnya. Sebuah titik A, 3,2 dirotasikan terhadap titik O, 0,0, sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Tentukanlah bayangan dari titik A. Kita menjawab soal ini menggunakan rumus. Bisa menggunakan rumus ini. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0
dan X, Y, maka menjadi min Y, X. Tapi kita juga bisa menggunakan cara yang ini. Jadi cos 90 kan cos 90 adalah 0 dan sin 90 adalah 1. Min sin 90 adalah min 1, cos 90 adalah 0. Lalu dikali dengan 3,0 dan hasilnya menjadi min 2,3. Lalu terakhir adalah dilatasi. Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali. Oleh karena ada faktor pengali, maka peristiwa dilatasi ini bisa mengakibatkan perubahan ukuran objek. Misalnya diperbesar, diperkecil, atau tetap. Dan di sini adalah rumus umum dari dilatasi. Pertama, dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, yaitu X min Y, maka Kx, Ky. Lalu yang kedua dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, X, Y, maka Kx sama dengan K, buka kurung X min A ditambah A, buka kurung K, buka kurung Y, B ditambah B. Dan di sini ada contoh soalnya. Titik A, 2,4 akan dilatasikan sebesar 3 kali dengan pusat yang berada di min 4,2. Maka tentukanlah titik A. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, X, Y, maka Kx sama dengan Kx min A tambah A, K dikali Y kurang B ditambah B. Jadi, kita jawab X, Y sama dengan K dikali X, A tambah A. K dikali Y kurang B tambah B. 2,4 sama dengan 6 dikali 2 dikurangi min 4 ditambah min 4. 6 dikali 4 dikurangi 2 ditambah 2. Ini 2,4 adalah 32,14. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.